Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Siswa sekalian, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya kita, dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir sehingga nanti kalian ketika mendapatkan nilai fikih Bapak tidak repot-repot lagi ya mengatur kalian, daftar hadir kalian sudah terpenuhi. Baik, kita buka, kita awali pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan pada pembelajaran kali ini. Kita berbicara tentang puasa sunnah. Nah, apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, yang apabila kita mengerjakannya mendapatkan pahala, dan bila tidak mengerjakannya kita tidak berdosa. Nah, puasa sunnah disebut juga dengan puasa tatawu. Nah, jadi puasa sunnah itu adalah puasa ya yang bila kita mengerjakan diganjar pahala oleh Allah, tetapi apabila tidak mengerjakan tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib bila kita mengerjakan berpahala, meninggalkannya kita berdosa. Nah, puasa sunnah ini dalam agama Islam disebut dengan puasa tatawu. Nah, yaitu ya yang pertama ya puasa sunnah dimaksud yang pertama adalah puasa Syawal. Nah, apa itu puasa Syawal? Yaitu puasa Syawal itu puasa pada bulan Syawal, yaitu selama 6 hari lamanya. Jadi 6 hari di bulan Syawal itu merupakan disebut dengan puasa Syawal. Nah, apa keutamaannya? Nah, keutamaan puasa Syawal ini ya merupakan ya penyempurna ibadah puasa yang kita kerjakan 1 bulan. Akan dikatakan ya bahwa apabila kita berpuasa 30 hari bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sama kita berpuasa 1 tahun lamanya atau 360 hari. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu Allah balas 10 kali lipat. Jadi, nah kalau misalnya 30 ditambah 6, 36 dikali 10, itu jumlahnya adalah 360 hari. Maka ya sama dengan 1 tahun. Makanya bila kita puasa ya sebulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama kita berturut-turut selama 1 tahun berpuasa. Sebagaimana ya Nabi kita mengatakan ya di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, man sama Ramadana summa atsba'u sitta min Syawali fadzalika siyamud dahri, rawahul Muslim. Yang artinya barang siapa puasa Ramadan, kata Nabi, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang masa. Nah, jadi sama kata Nabi kita puasa sepanjang masa, yaitu 1 tahun tidak terhenti. Nah, jadi luar biasa keutamaan daripada puasa Syawal ini. Kemudian yang kedua, puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Yaitu puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang ketika itu umat Islam yang beribadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nah, jadi bagi orang yang wukuf
itu dilarang berpuasa, tetapi bagi kita sebagai umat Islam yang berada di tanah air atau yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan kita berpuasa. Nah, apa sih keutamaannya puasa Arafah ini? Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, an Abi Qatadatal Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumi Arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Artinya, kata Rasulullah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya tentang puasa pada hari Arafah, maka beliau bersabda, puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi keutamaan puasa Arafah itu, kata Nabi, ya menghapus dosa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang tentunya adalah dosa-dosa yang kecil. Itu dosa mulut kita yang terkadang kita tidak beraturan. Kemudian dosa daripada mata kita, telinga kita, yang mungkin tangan kita, ya kita kadang menyakiti orang, atau ya tangan kita tidak sesuai dengan ya kehendak Allah, maka itu akan diampuni Allah. Tetapi kalau dosa-dosa besar tidak akan terhapus oleh daripada puasa ini, terkecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah puasa Daud. Nah, apa itu puasa Daud? Yaitu puasa berseling. 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa atau berbuka. Itulah puasa Daud. Nah, puasa Daud ini dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah puasa yang sangat disukai oleh Allah, ya, karena merupakan puasa yang paling utama. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, sum yauman wa aftir yauman wazalika siyamu Dawud wa huwa afdalus siyami faqultu in utiqu afdalu min zalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalika. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itu puasa Daud. Itulah seutama-utama puasa. Maka berkatalah aku, Abdullah bin Umar, saya sanggup lebih dari demikian. Jawab Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih utama dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ya puasa Daud ini adalah merupakan puasa yang sangat-sangat dicintai Allah, yang sangat-sangat disukai Allah, ya, karena adalah merupakan puasa. Jadi katakan lagi adalah merupakan puasa yang paling utama. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah puasa Asyura. Nah, apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura itu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Karena pada tanggal 10 Muharram itu banyak ya kejadian-kejadian ya di dalam agama Islam ini yang sangat istimewa. Ya, salah satunya ya bahwa pada tanggal 10 Muharram itu ya terlepasnya ya bahwa ketika ya, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari perut ikan, itu Nabi Yunus yang dikeluarkan dari perut ikan. Banyak lagi ya bahwa pada tanggal 10 Muharram itu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Nah, baik. Yang kelima yaitu puasa tengah bulan. Ya, puasa tengah bulan atau disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu puasa tengah bulan. Nah, ini adalah tengah bulan daripada bulan Qamariyah atau bulan Arab ya, atau bulan Hijriyah.
Nah, itu biasanya dilaksanakan tanggal 13, 14, dan 15 bulan yang tersebut. Nah, hal ini ya tentang puasa tengah bulan ini Nabi kita Muhammad SAW ya bersabda dalam sebuah hadisnya ya Aba Dzar iza sumta minasyahril salasata ayamin fasum salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Artinya jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, kata Nabi, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 hari dari bulan Hijriah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi adalah merupakan sunnah Nabi berpuasa 3 bulan dalam sebulan itu di bulan Hijriah atau bulan Qamariyah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam puasa bulan Sya'ban. Yaitu bulan nisfu dikatakan. Nah, apa itu puasa Sya'ban? Yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Nah, biasanya ya puasanya itu yang paling baik itu adalah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, kenapa? Karena di dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa pada bulan Sya'ban ini ya akan diangkat seluruh amal perbuatan manusia. Jadi amal perbuatan kita dihitung atau diangkat ya ke hadapan Allah ya setiap amal-amal perbuatan manusia. Maka apabila kita berpuasa di bulan Sya'ban ini berarti kita menutup buku kebaikan kita atau buku catatan amal kita itu adalah dengan kebaikan. Baik, kemudian yang terakhir adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Nah, jadi ya puasa hari Senin hari Kamis ini adalah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan dalam sebuah hadisnya ya su'ila an yaumil isnaini qala dzalika yaumun wudiltu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi ya unzila alayya fihi, yang artinya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau bersabda, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan pada hari itu aku diangkat menjadi Rasul dan pada hari itu diturunkan wahyu pertama kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan Abu Qatadah. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, nah itulah merupakan ya puasa sunnah. Ada 7 macam puasa sunnah. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan atau melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita lihat tentang keutamaan daripada puasa sunnah ini sangat luar biasa. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.